Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnawati dari SMP Terpadu Darul Mutakin Surabaya. Pada kesempatan PPL kali ini saya akan menerangkan topik perkalian aljabar pada kelas 7 SMP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, kabar kalian baik semuanya. Luar biasa, Ustazah juga ikut senang mendengarnya karena kalian semangat, aktif. Padahal di siang hari ini biasanya kalau kalian di rumah ini lagi malas-malasnya godaan kalian dalam menuntut ilmu. Bismillah, kalau menuntut ilmu karena Allah insya Allah akan dipermudahkan segala urusan baik di dunia ataupun di akhirat. Kita lanjutkan kembali. Anak kelas 7B, apa ada yang tidak masuk hari ini? Berapa orang? 2. Ustazah tulis di jurnal dulu ya. Siapa saja yang nggak masuk anak-anak? Laila sama Anggi. Ustazah tanya, Lailanya kemana? Sakit? Angginya? Alhamdulillah kalian yang bisa hadir di sini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendoakan teman kita yang sakit semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, setiap perbuatan baik kita jangan lupa kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar segala perbuatan kita selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia ataupun di akhirat. Kita berdoa. Ustazah minta bantuan dari Hafizah, silakan dipimpin berdoa karena ketua kelasnya lagi berhalangan tidak masuk hari ini. Silakan Hafizah. Sebelum kita memulai pelajaran matematika pada siang hari ini, marilah kita mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak. Bagaimana, sudah siap belajar hari ini? Sudah siap hari ini. Kalau kalian sudah siap, insya Allah semua ilmu yang dikasih Ustazah insya Allah akan masuk semua di otak kalian. Semoga diberikan kelancaran dalam memahami ilmu matematika dan yang lainnya. Perhatikan slide ini anak ya. Sebelum menginjak materi selanjutnya, materi hari ini, Ustazah mau tanya materi yang Ustazah ajarkan sebelumnya, yaitu apa saja materi sebelumnya. Ada yang ingat apa materi minggu kemarin yang Ustazah ajarkan? Saya Ya, silakan Yasmin. materi sebelumnya adalah penjumlahan dan pengurangan aljabar. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga yang Ustazah ajarkan kemarin kalian mengingatnya. Karena apa? Materi sebelumnya pasti ada hubungannya dengan materi hari ini. Jangan sampai dilupakan. Ini sudah kelompok yang kirinya Ustazah. Penjumlahan dan pengurangan aljabar syaratnya apa? Silakan ya, bisa angkat tangan. Ya, Farah. Ya, Variabelnya sama. variabelnya harus sama. Dan yang kedua, sukunya harus Sama. sukunya sama. Disebut juga apa kalau suku sama? Suku sejenis. Terima kasih. Saya tanya kembali, saya tanya jawab materi kemarin, bukan hanya teori saja. Yang bisa angkat tangan ya. Dua pertanyaan, baik dari kanan dan kiri. Karena ini Ustazah dulu yang bisa angkat tangan.
dari 9x ditambah 10x. Yang bisa angkat tangan, silakan Aida. 9x ditambah 10x sama dengan 19x. Suaranya yang keras ya Aida. 19x. Tinggal ditambahkan koefisiennya. Alhamdulillah kalian sudah paham semuanya. Materi kemarin Ustazah lanjutkan materi berikutnya hari ini ya nak ya. Siap? Ya. Kalian perhatikan baik-baik. Ustazah bacakan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. 1, ya, biar enggak dari Ustazah terus, silakan Ustazah mau silakan dibacakan. Faustin nomor 1 sama nomor 2. Tujuan pembelajarannya apa saja? 1. Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung perkalian aljabar suku tunggal. Siswa dapat menyelesaikan operasi hitung aljabar dalam bentuk soal cerita. Ya, terima kasih Mbak Faustin. Yang pertama anak-anak, intinya kalian bisa menentukan hasil operasi hitung perkalian aljabar pada suku tunggal. Setelah itu aplikasi soal cerita. Kalian siapkan buku tulis, buku catatannya, buku paketnya. Yang penting langsung dicatat. Apa intinya hari ini tentang perkalian aljabar. Kita lanjut materi berikutnya. Perhatikan slide di depan ya nak ya. Sebelum menginjak materi, kita review sedikit. Ada yang tahu ini tokoh siapa? Gambar siapa? Padahal kalian berhari-hari selalu memegang HP, medsos dan yang lainnya Google. Ini tidak kalian tahu? Kenalan kalau tidak tahu. Karena apa anak-anak? Kalian belajar matematika, harusnya itu kalian tahu siapa ini. Kalau SD itu IPA ya nak ya. Dia adalah, bentar Ustazah sebelum menyebutkan siapa tokoh ini. Kalau kalian belajar matematika, moving biasanya di ruangan mana? Di ruangan 8B. Nama lainnya ruangan 8B itu apa? Al-Khawarizmi ya ini. Dia adalah namanya Al-Khawarizmi. Buat interaksi ya sebelum pembelajaran berikutnya. Profil singkat. Nama lengkapnya adalah Aljabar Al-Khawarizmi. Makanya dia menemukan aljabar. Berasal dari nama aljabar ini, Aljabar Al-Khawarizmi. Biar kamu tahu, dikenal dengan namanya Al-Khawarizmi. Nanti ke kelas 8B tanya Ustazah Yanti. Ustazah Yanti kelas 8B itu nama kelasnya apa? Itu Al-Khawarizmi sudah tahu ya. Dia tokohnya, dia selain penemu aljabar, dia juga penemu angka 0. Jadi dia adalah bapak aljabar. Siapa yang perkalian aljabar? Perkalian aljabar sama seperti bentuk perkalian pada umumnya, perkalian bilangan bulat. Bedanya apa? Ada simbol atau nama aliannya simbol itu apa? Ada variabelnya yang membedakan. Prinsip perkalian aljabar yaitu sama dengan perkalian pada operasi aritmatika pada bilangan bulat. Dalam perkalian aljabar bukan hanya koefisien yang dikalikan. Ada yang masih ingat apa itu koefisien? Angka di depan variabel. Angka di depan variabel disebut koefisien. Yang dikali bukan hanya angka saja, tetapi semua komponen harus dikalikan, yaitu huruf atau variabel. Semuanya dikalikan satu-satu. Menggunakan pendekatan hukum distributif yang dikalikan kayak sedikit satu-satu itu ya nak ya. Pernah saya terangkan, silakan dibuka lagi sebelumnya. Mengingatkan pada pemangkatan bilangan bulat sebelumnya bahwa rumus
pemangkatan bilangan bulat ini untuk variabel A pangkat M dikali A pangkat N, jawabannya A pangkat M plus N. Dengan syarat apa? Variabelnya harus sama. Intinya variabel harus sama. Kalau nggak sama tidak bisa. Perkalian aljabar suku 1. Kita ada uraikan satu-satu. A, kalau kita punya kalikan ya, ya. A kali B, maka jawabannya AB. A kali BN, jawabannya ABN. Nih yang perkalian berikutnya. Perkalian aljabar suku 2. Sudah tahu sukunya ya? Suku 2 A tambah B itu suku berapa? 2 kan? A tambah B juga suku 2. Berarti suku 2 dikalikan suku 2. Hukumnya sama, memakai hukum distributif. Ininya diuraikan. A-nya diuraikan dulu. A dikalikan A tambah. Ada pertanyaan? Materinya sampai situ dulu. Untuk lebih memahami, Ustaz akan kasih contoh soal. Nah, yang bisa angkat tangan. Perkalian kan jumlahnya ya. X pangkat 2 dikali X pangkat 3. Variabelnya sudah sama? Nah, kalau sudah sama, pangkat perkalian jadi apa tadi? Berarti X 2 ditambah 3. Jawabannya yang bisa katakan? X pangkat 5. Kita cek betul apa enggak jawabannya. X pangkat 5. Bisa ya nak ya? Anak-anak seperti Ustaz sudah uraikan di awal, materi hari ini Ustaz menggunakan model problem based learning, yaitu ada suatu soal yang memerlukan dalam mengerjakannya itu harus ada langkah-langkahnya, harus ada pemecahannya. Gimana pemecahannya itu kita kerjakan dalam melingkar atau dalam bentuk belajar kelompok bersama kelompok. Kemarin sudah Ustaz bagi kelompok kalian kan? Berapa kelompok anak-anak? 4 kelompok, karena kalian kan berjumlah 21. Jadi masing-masing kelompok isinya antara 5 sampai 6 orang. Bagaimana kalian posisi duduknya sudah masing-masing per kelompok? Sudah. Kalau sudah masing-masing kelompok, nanti setelah kita bacakan bersama-sama, Ustazah kasih waktu untuk mengerjakan, untuk berdiskusi dengan temannya sesama kelompok bagaimana cara penyelesaiannya. Kita bacakan nomor 1 ya. Soalnya hanya satu aja Nana. Dalam mengerjakan matematika, terutama soal cerita, itu butuh sketsa, gambar. Sebuah taman berbentuk persegi panjang, mempunyai panjangnya sebesar 4x plus 5. Itu panjangnya ya, tamannya bentuknya persegi panjang. Lebarnya 3x min 2. Di dalam taman ada kolam air mancur. Nah, taman itu bentuknya persegi. Biasanya di dalamnya itu ada kolam air mancur. Pernah mungkin analisa kalian melihat kayak gitu, pernah lihat taman kayak gitu ya? Di dalamnya ada air mancur. Biasanya berbentuk ada yang persegi, ada yang berbentuk lingkaran ya. Nah, ini soalnya berbentuk persegi dengan panjang sisinya 2x ditambah 1 meter. Persegi bagaimana sisinya panjang semua kan? Semuanya panjang, 4-4-nya. Jika X sama dengan 2, tentukan penyelesaian soal di bawah ini. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tolong dibacakan nih. Soalnya dibacakan. Sekeliling taman akan dipasang lampu dengan jarak masing-masing lampu adalah 2 meter. Maka berapa lampu yang dibutuhkan di sekeliling taman tersebut? Ya, ini berarti kalian mencari keliling apa luas? Nah, nanti silakan kalian diskusikan sama temanmu. Mencari keliling dulu atau luas, di mana mau
dipasang lampu ya Nak ya. Masing-masing jaraknya adalah 2 meter. Terima kasih. Kasihkan Mbak Kamila soal yang lebih. Silakan Mbak, dibaca Mbak. Dibuka. Di luar sisi Di luar kolam sisi kolam ada akan ditanami untuk tanaman. Berapa biaya yang diperlukan jika harga 1 meter meter persegi rumput sama dengan 200. Iya, berarti ini sekeliling taman itu ada tanah, terus mau ditanami rumput biar tidak becek. Nanti kamu mencari apa itu Nak? Keliling apa luas? Silakan didiskusikan sama temanmu. Siap anak-anak? Siap. Sekarang coba. Nanti Ustazah kasih waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit. 10 menit aja cukup ya untuk menyelesaikan soal ini. Anak-anak sebelum menyelesaikan, dalam belajar kelompok ada penilaian sendiri biar kalian tidak hanya 1-2 orang tapi kerjasamanya. Yang pertama ada 5 dalam penilaian yang Ustazah nilai 1 pengetahuan. Nanti pengetahuan itu kalian ketepatan kebenaran dalam menyelesaikan soal. Ya Bu, silakan kalian bisa mulai dari sekarang. Ustazah bagikan soalnya dulu ya Nak ya. Dulu. LKPD-nya Ustazah bagikan. Silakan kalian kerjakan semuanya aktif, boleh mengatur posisi tempat duduk. Mengatur posisi tempat duduk, bergerombol, diskusi, ingat Ustazah nilai semuanya itu ya. Ingat durasi waktu kurang lebih 10 menit ya. Silakan, mana kesulitannya? Iya, jangan semua. Nanti yang presentasinya baru yang mempergampang. Silakan bareng-bareng. Semuanya mana yang sulit nanti tanya atau tanya semuanya. Ingat ya tadi ya. Kecuali yang presentasi ya. 13.40 ya selesai ya. Presentasi dimulai 13.40. Siap kelompok 1? Siap ini kelompok 1 untuk mendengarkan. Ya udah kelompok siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dari nomor A adalah keliling taman sama dengan 2 kali P tambah L sama dengan 2 kali 4X min 2 kali 4X plus 5 plus 3X min 2 sama dengan 2 kali 4X plus 3X plus 5 min 2. Yang lainnya jawabannya Dengan 2 kali 7X plus 3 sama dengan 14X plus 6 meter. Ulang lagi jawaban terakhirnya 14X plus 6 meter. 14X plus 6 meter. Bagaimana jawabannya semuanya sama? Ya, nanti dicek juga ya. Kelompok kita persiapan ya.
4x dikali 3x tambah 4x dikali Ya, silakan. Berikutnya nomor X keluar sama dengan X sama dengan 2. Jawabannya adalah 2x tambah 2 ditambah 7x min 10. 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 7 kali 2 dikurangi 10. ya, silakan yang mau keluar nanti. Ruas kolam dalam bentuk aljabar. Ruas kolam dalam bentuk aljabar. Ruas kolam sama dengan x kuadrat sama dengan 2x plus 1. Kan? Ya, silakan semuanya. Tidak ada. Saya tutup. Sekian dari presentasi kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut kelompok 4. Terakhir ya kelompok 4 ya. Kelas rumput tadi ketemu berapa? Silakan. 27 meter persegi dikali 200.000. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, saya akan menutup presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kita tadi mencari A dan B ya. Terus ada ulang lagi yang A. Taman tadi kan butuh pertanyaannya berapa lampu yang dibutuhkan. Jadi total berapa lampu yang dibutuhkan? 17 lampu. Itu langkah-langkahnya. Jangan sampai bisa daripada yang pengen tapi uang di dalamnya tidak ada. Jadi gitu ya. Enaknya belajar matematika kalian bisa merencanakan dulu sebelum melakukan. Alhamdulillah, Ustazah perhatikan dari kalian maju masing-masing kelompok dari kelompok 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah sudah bagus. Kalian sudah berani tampil di depan. Itu sudah adalah kelebihan buat kalian. Untuk lebih memahami lagi materi aljabar ini, Ustazah karena belajar matematika supaya lebih paham, kita harus banyak apa nak? Latihan soal. Ustazah kasih tugas, silakan kalian buka buku paket Erlangga kalian masing-masing. Halaman 145. Biar kalian lebih terlatih lagi. Sudah ya, silakan dihindari halaman 145 nomor 1 dan 4. Menginformasikan hari ini materinya tentang perkalian aljabar. Nanti setelah kalian mengerjakan tugas evaluasi tadi, silakan dibaca-baca. Setelah perkalian kan otomatis pembagian, atau pembagian itu kan A per B, boleh disebut pecahan aljabar. Silakan kalian baca. Materi berikutnya adalah tentang pecahan aljabar. Anak-anak, sebelum itu saya tutup, untuk peningkatan pembelajaran agar lebih baik lagi, kita sebagai manusia itu harus refleksi. Ini Ustazah mau refleksi pada pembelajaran Ustazah kasih lembaran untuk kalian refleksikan. Setiap anak Ustazah bagikan satu-satu. Ini silakan kamu cetak. Pengisiannya nanti dicetak satu-satu, tidak mempengaruhi nilai. Kalau ini kasihkan temannya satu persatu sebagai referensi. Dicetak saja itu ya. Nanti boleh dikumpulkan di ketua kelas ya refleksinya. Ustazah tunggu hari ini. Ada pertanyaan? Paham semuanya? Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita persiapan
berdoa terlebih dahulu. Ustazah minta sebelum berdoa semua yang kamu pegang ditaruh dulu. Sikap berdoa bagaimana? Kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan tadi mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, terutama selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bersama-sama dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada salah kata, Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan PPL kali ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah, Ustadz-Ustadzah dan teman sejawat yang lainnya yang telah membantu pelaksanaan kegiatan PPL pada hari ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan guru pamong dari Universitas Negeri Surabaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.